tangtung kaciri tangtung Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin ihwatul iman rahimakumullah, ngaturkeun wilujeng sumping ka Al Ustad anu parantos hadir di payunan urang sadayana, oge simkuring ngaturkeun wilujeng sumping ka ibu-ibu nyawa bapak-bapak anu parantos hadir dina ieu haflah. Hadirin ihwatul iman rahimakumullah, salikna simkuring di dieu nyaeta salaku panata acara anu bade nyandak sababaraha hiji acara. Acara anu kahiji nyaeta pembukaan, acara anu kaduana nyaeta tausiah, terus acara anu katiluna nyaeta panutup. Hadirin ihwatul iman rahimakumullah, acara anu kahiji parantos kusimkuring dibuka supados waktos langkung manfaat urang lajengkeun we kana acara anu pokok atanapi acara anu kadua nyaeta tausiah anu bade didugikeun ku guru urang sadayana. Mangga ka Al Ustad waktos sareng tempatna disanggakeun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah. Hari ini hari Ahad pertama di bulan Agustus, ya. Giliran menyampaikan materi, kita membahas tentang buku penjelasan hadis-hadis Rasulullah SAW jilid ketiga, ya. Insyaallah jilid keempatnya lagi disusun kembali. Hari ini memasuki hadis nomor berapa? 60. Hadis nomor 60 halaman 80, ya. Judulnya As-Shaimu Yusbihu Junuban. Orang yang saum memasuki waktu subuh dalam keadaan junub, punya hadas besar, belum mandi, adzan sudah dikumandangkan. Apakah saumnya teruskan atau tidak? Hadisnya an Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu anhuma qalata, dari Ummu Salamah, dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi mereka berdua. Qalata itu mereka berdua perempuan telah berkata. Asalnya qalat,
ayat tak taknis ayat para santri. Qolat ayat tak taknis. Begitu ditambahkan aliful isnen atau disebut oge domirul isnen, akan terjadi pertemuan dua sukun antara ta dengan alif. Makanya si huruf ta-nya diberi harokat fathah. Itu fathahnya fathah litakhallusi, fathah untuk melepaskan, minil tiqo isakinin, dari pertemuan dua sukun. Ini kepada anak-anak santri. Ya, jadi kalau qolata itu 3 kalimat, qola, ta dan alif. Ya, taknya tak naon, ta'ut ta'nisis sakinatu, harfun mabniun ala sukun wa hurrika bil kasri, tadi gitu ngirupna. Dan wa hurrika bil fathi, qolata hurrika bil fathi, itu litakhallus, untuk melepaskan minil tiqo isakinain, dari pertemuan dua sukun. Dan seluruh huruf la mahalla lahu min al-i'rab, baru nanti alifnya. Misal domir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in, menjadi fa'il. Jadi qolata teh domirna alif, laki perempuan, di mana tahu perempuan? Ada tak, namanya ta'ut ta'nis. Nanti untuk santri, setiap ada tak ta'nis kalau bersambung dengan dua sukun, biasanya pertemuan tak ta'nis bersambung dengan dua sukun. Kalau kedepannya bersambung dengan hamzah wasal, ya hamzah wasal. No aya alif laman eta hamzahna hamzah wasal. Maka solusinya tak ta'nis itu kalau bertemu dua sukun kasroh. Harus kasroh dimanapun. Jadi kecuali ini, ketika tak ta'nis bersambung dengan domirul isnen atau aliful isnen, maka solusinya fathah. Jadi dalam ta'ut ta'nisi sakinah, harokat solusi cuma dua, kalau tidak kasroh, fathah. Kapan fathah terjadi? Hanya ketika bersambung dengan aliful isnen atau domirul isnen. Makanya di sini disebutkan qolata, alifna aliful isnen untuk dua orang, laki perempuan, dan ada tak ta'nis. Siapa alif tersebut? Mana audu domir? Kak santri, mana keempat kembali domir? Ka Aisyah sarang Ummu Salamah. Jadi Aisyah dan Ummu Salamah, qolata, mereka berdua telah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban. Kata Aisyah dan Ummu Salamah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki waktu subuh dalam keadaan junub. Min ghairi khulumin, bukan karena mimpi. Junub yang Nabi miliki itu bukan junub karena mimpi. Ada orang junub karena mimpi? Ada. Tapi Nabi junubnya bukan karena mimpi. Ya, karena sebadan. Summa yasumu, kemudian beliau saum. Ya, jadi ini hadis dari Aisyah dan Ummu Salamah menyatakan Nabi itu pernah satu ketika ya datang waktu subuh dalam keadaan junub. Padahal subuh sudah tiba, mun adzan mas sudah dikumandangkan, tapi belum mandi, masih punya hadas besar. Dan yang Nabi miliki itu waktu itu hadas besarnya bukan karena mimpi, tapi karena sebadan. Kemudian Nabi saum. Jadi tidak pengaruh hadas besar itu, pengaruhnya karena sholat, karena saumah terpengaruh. Jadi saumnya tetap sah, ya jangan dibatalkan. Ibak tong Pak Ustaz, ya Rasulullah rek salat moal sana datara tong mandi lembar. Ya, mun rek salat sok mandi gitu. Karena mandi mah kaitannya dengan salat, bukan dengan saum.
Matak aneh sebelum saum Ramadan aya acara mandi kuramas. Eta mandi naon? Aya di kampung-kampung dulu, ya isukan teh puasa, geus mandi acan. Kuramas tadi itu. Ternyata itu bukan sunnah Islam, bukan sunnah Rasul. Sama sunnah-sunnah ajaran ritual ibadah orang lain. Nusok puasa upawasa nih. Berlangir lagi di Sungai Gangga namanya khormesya. Di orang jadi kuramas sebenarnya. Duka walul alam. Ya khormesya. Nah, kenapa dibahas begini? Ini kan bab keluarga. Bagaimana satu keluarga satu saat akan mengalami hal-hal seperti ini. Walaupun sekarang tidak dan belum masuk bulan Ramadan. Tapi kan hari saum sunat mah aya apanan. Ya banyak saum sunat, lalu ketika itu dia mau saum tapi belum mandi, aturannya sama. Coba kita lihat syarah mufradat. Syarah itu penjelasan. Mufradat itu ya kata per kata dari hadis itu, kalimat demi kalimat kita baca supaya nanti makna umum dari hadis itu bisa kita ketahui. Pada hadis di atas terdapat beberapa kalimat yang perlu mendapatkan penjelasan. 1. Yusbihu junuban. Memasuki waktu subuh dalam keadaan junub. Kata Aisyah dan Ummu Salamah, pernah Nabi masuk waktu subuh dalam keadaan junub. Malah pada satu ketika Nabi kere-kere takbir, ingat belum mandi. Lalu kepada para sahabat, tunggu sebentar, Nabi pulang dulu. Mandilah. Kemudian pas datang ke masjid, kata para sahabat, di kepalanya air masih ada bercucuran bekas mandinya. Sahabat mengatosan we Rasul bakeula. Dan dipaksakeun talamul salat maksakeun walaupun hadas besar hadas kecil. Bisa salatna eta mah. Ari saum ada daya kaitan sareng iba, rek iba ke saum tetap syah, ada syah, sahih. Ya, sah. Pada riwayat lain menggunakan kalimat yudrikuhul fajru, fajar sampai kepadanya. Nabi saum belum mandi, Nabi punya hadas besar, kemudian waktu fajar sampai datang kepadanya. Adzan dikumandangkan, waktu subuh sudah datang. Dalam posisi Nabi waktu itu punya hadas besar. Yang dimaksud adalah yadkhulu fis sabah. Ya. Beliau memasuki waktu subuh wa yaqulu alaihi al-fajr dan fajar telah muncul atasnya. Wa huwa fi halil janabati lam yattasil minha. Sedangkan beliau dalam keadaan janabah lagi belum mandi daripadanya. Eta disebut kana Rasulullah yusbihu junuban. Datang waktu subuh, punya hadas besar, dan Nabi belum mandi. Belum mandi. Karena kadang-kadang ibu-ibu ingin masak gula dan sebagainya. Tanpa buru iba, ngong adan. Apakah berpengaruh kepada saumnya? Aisyah dan Ummu Salamah mengatakan, Nabi sendiri pernah mengalami punya hadas besar, junub. Tapi catatan, bukan junub karena mimpi. Tapi dah junub mah badai karena mimpi, badai karena sebadan, tetapi junub harus mandi. Cuma penjelasannya, Nabi junub bukan karena mimpi. Tahu dari mana Nabi junub bukan karena mimpi? Apa nu nerangkeun teh istrina ieu teh? Lain nu sajen. Jadi mungkin beliau mengalami nu ngaberitakeun teh tahu bahwa Nabi teh punya hadas besar bukan karena mimpi. Kenapa? Kan yang memberitakan istrinya. Tahu suami hadas besar itu dari mana? Kan istrinya yang menerangkan. Tahu, mantap yakin Nabi waktu itu punya hadas besar bukan karena mimpi. Saya menerangkan istrinya ohnya percanten. Lamun batur menerangkan apa di mana Nabi? Ya. Ibnul Athir menerangkan bahwa kalimat junubun secara bahasa bermakna al-bu'du, yaitu jauh. Ya, seorang disebut junub karena dia nuhiya an yaqraba mawadi'as salat, ya.
malam yatatohar, dilarang mendekati tempat sholat selama dia belum bersih. Kemana? Ya, jadi temanang ke masjid, temanang ibadah sholat ketika selama dia masih punya hadas besar. Junub adalah alladhi yajibu alaihil ghuslu bil jima'i wa khurujil mani, yang wajib mandi atasnya dengan sebab jima sebadan dan keluar mani, ya itu menyebabkan dia junub wajib mandi. Abdul Qadir Irfan bin Salim menerangkan dalam kitab Rawdatul Muttaqin, ya wasumiyal junubu junuban likaunil janabati sababan litajannubis salati wat tawafi wa nahwiha fi hukmi syar'i wa fi ma'nahul haidhu wan nufasa. Dan dinamai junub karena keadaan janabah itu adalah penyebab bagi menjauhi sholat dan tawaf. Tidak boleh kan tawaf di dalam masjid, tidak boleh sholat, tawaf dan yang lainnya dalam hukum syarat. Dan termasuk ke dalamnya makna orang yang haid dan nifas. Yang haid nifas disebut junub. Ya, karena dia punya hadas besar, tidak boleh mendekati tempat sholat atau melaksanakan sholat dan tawaf dan lainnya. Kalimat junub bisa digunakan bagi mufrad tunggal, ya, bagi musanna 2 orang, bagi jamak juga. Bahasana anggar junub, ya, bahasana junuban. Bagi laki-laki atau perempuan, reksa orang junub, duaan junub, banyak junub. Jadi dalam bahasa Arab ada unik, itu kalimat junuban bisa digunakan untuk seorang, bahasanya junuban, duaan junuban, tiluan junuban, laki-laki junuban, perempuan junuban. Jadi junubah kabula kabale bahasanya. Contoh di Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum junuban fatahhar. Itu kuntum junuban. Kan do isim kanana domir antum. Ya, isim kana teh domir antum. Kata para santri. Ya, isim kana dan khobar kana teh duluna adalah mubtada dan khobar. Maka kana dan saudaranya sok disebut al-af'alun nawasih. Non disebut af'alun nawasih. Fi'il anu menghapus. Menghapus mubtada khobar berubah jadi kana dan khobar kana. Atau disebut al-af'alun naqisah. Fi'il naqis, maka nama i'rabna fi'lun madin naqisun nasikhun. Kenapa disebut naqis? Kurang ilmu pengasuhan santri dia. Nah, disebut fi'il naqis, fi'il kurang karena fi'il yang lain normalnya seperti fi'il madi, fi'il mudhari butuhnya kepada isim yang marfu. Seperti fi'il madi butuh ke isim nu marfu. Mau jadikan apa? Isim nu marfu mau dijadikan fa'il atau naibul fa'il. Tapi kalau kana diberi yang marfu teh masih kena nampak. Mana nu mansubna? Tapi mada butuh 2. Kan karek nu marfu, mana nu mansubna? Tuh. Naqis. Makanya karena disebut fi'il naqis, fi'il yang kurang. Karena di batur mah diberi anu marfu teh cukup jadi fa'il dan jadi naibul fa'il. Ari kana mah diberi nu marfu teh masih kena nampak mana nu mansubna. Nah, disebut fi'il naqis. Kenapa disebut nasikh, menghapus? Karena mubtada khobar dihapus namanya setelah pakai kana jadi isim kana dan khobar kana. Isim kanana il kuntum ta. Kade ya satria. Terus nabi kena kana ta can. Kana teh fathah, kana kanu kana ta kunta. Mimitina patah. Begitu masuk ke domir nun inas berubah jadi doma. Kunta wa doma kana. Tete doma petunjuk. Dulu nate ada wawu yang dibuang karena kana teh asalna kawana.
Kola asluhu kowala. Ya. Dala asluhu dawal. Dawal apa ya cepot ya. Tuh lihat, wa in kuntum junuban. Junuban itu khobar kana. Khobar kana jeung kanana harus mutobaqoh. Sesuai cocok. Mun mufrad tunggal musana jama laki-laki perempuan kudu cocok. Coba kuntum khobarna naon? Junuban. Berarti junuban teh kangge orang banyak ini mah. Mantak junuban mah Nabi sebutnya kana yusbihu junuban. Kuntum mereka kalian oke junuban. Jadi sekali lagi junub mah bisa untuk seorang, duaan, banyak, laki-laki, perempuan, bahasa Arabnya junub. Ya seperti ayat Nabi wa in kuntum junuban. Terus di hadis Nabi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban. Kangge seorang junuban, kangge banyak junuban, kalau laki-laki junuban, kalau perempuan oke junuban. Jadi junub mah inklusif. Satu kata yang bisa digunakan untuk dari orang seorang, dua orang, laki-laki, perempuan banyak silakan. Dan pada redaksi yang lain terdapat tambahan. Ya, terdapat tambahan. Faqalat kemudian ia teh Ummu Salamah. Kan yang tadi bilang Ummu Salamah dengan Aisyah. Kemudian dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban minniha." Dalam riwayat lain mah ayam minnian. Bahwa Rasulullah masuk waktu subuh dalam keadaan junub dariku. Junub Nabi teh saha? Dariku saha aku teh Ummu Salamah. Paingan nya nu ngariwayatkeun meuni yakin Nabi teh masuk waktu subuh dalam keadaan junub tapi sanes karena mimpi junub teh. Di mana atuh terang? Di riwayat lain mah Nabi junub minni dariku. Dari siapa? Dari Ummu Salamah. Tuh. Ya, dalam riwayat lain ini dalam As-Sunanul Kubra. Demikian juga terdapat tambahan pada hadis dari Abu Abdul Rabbah ya, yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Malik, ada tambahan fi Ramadan. Fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Asal Ustaz fi Ramadan, fi Ramadanin, terus belajar mamnu minas sarfi. Nah, mamnu minas sarfi. Nah, ya, di anak-anak santri mah kedah seur latihan. Tak di dalam buku Irob lo abdi disusun latihan. Dulu saya merasa kurang latihan. Saya di kobong dia mah di pesantren banyak waktu, mau bermalam pada isya, mau pada subuh, mau berlatih. Nah, ku latihan mah melancarkan, menguatkan. Dulu saya belajar kurang latihan, kan pesantren mah mengejar target kurikulum. Ya, satu semester kudu geus nepi ka dieu. Budak apa bisa kudu terus maju. Ai di pesantren mah mono enak, banyak waktu untuk kita gunakan. Pokoknya pesantren mah nahu sorab teh alat kudu bisa kalian. Eta kunci. Namun eta lemah sakabehna. Bahasa itu penting. Kayak belajar usul fikih, mustolah, ya, balago dan sebagainya, sumberna tina alat heula. Jadi kalian ciptakan alat yang kuat. Kuat nate dengan cara banyak berlatih. Tuh di rumah Irob usia 80, 78. Irob dua bor teh punya lira we. Mun hari Senin diajarna si bapak eta mah ti Ahad teh geus datang ka rompok nyerat Irob. Dua bor teh kumanehna kabeh. Pinuh bor. Padahal usianya 80 tahun, namanya teh Pak Oman. Mun di Salman, namanya Ibu Nia, eta 78 tahun. Jadi untuk belajar bahasa Arab, memahami Quran, tidak mengenal usia. Syaratnya dua ya. Saya yang ngiringan bisa pada satu dua. Kahiji belum pikun, kedua masih hidup. Syaratnya dua. Soalnya itu abi ayah wargi can pikun, tapi geus maot mau dibawa, mau diterima Pak. Syaratnya dua. Ayana kelas baru di rumah Irob itu dah tiap-tiap dibuka kelas baru pengajian Irob nu hadir teh wajahnya teh kararieu we kararieu tadi. Jadi sudah muda
Padahal teu kieu dibuka kelas manula henteu, tapi nu hadir teh itu bapak-bapakna geus parang siunan, ibu-ibu geus tenang. Jadi moal aya susah nah tidak akan membawa talaran hafalan ke rumah. Ngapalkeun domir 14, satu kali pertemuan pulang apal. Aya teknikna, aya trikna. Lamun domir ngoson ka ditu rek ngoson sadayana Pak. Jadi aya trik, aya cara. Jadi ternyata apapun butuh metode. Tok tajwid tahsin bagus ya. Sa di depan di majlis mana ya di ayun aja hayadanya samangka samangko ringan. Itu metode supaya para bapak hafal tapi mudah gitu. Ya teruskan alhamdulillah biar mempelajarinya mudah, senang. Sama nyirob oge pan ilmu nu kana Quran teh tilu. Tahsin sareng tajwid dia, tahfidz dan ta'rib. Ta'rib teh i'rab. Ya. Tahsin mah memperbagus bacaan, tajwid dia supaya bacaan kita baik dan benar. Tahfidz nu dibaca hafal, ta'rib nu dibaca ngerti. Quran tidak hanya untuk dibaca dengan baik dan dihafalkan, tapi dipahami. Kalau kita selaku muslim tidak ngerti bahasa Arab, ruginya seberiji banyak. Satu, tidak ngerti firman Tuhannya Quran. Tidak tahu sabda Rasul akan bahasa Arab. Terang bacaan sholatnya, tengartos doa-doa hariannya, ruginya banyak Pak. Tapi kebanyakan orang asa dengar saruginya, asa tenang. Makanya belum terlambat selama hayat di kandung badan penting ibu kahiji can pikun, kedua masih hidup syaratna dua lah. Lamun masih hidup tapi geus pikun tong disanak, da boro-boro pikun mah boro-boro di luar asup. Di jero GBAKB. Nya. Nah eta saran. Aya nu karokok diajar teh aya anu di Gunung Puntang. Sa Gunung Puntang patah sabaraha di ditu belajar di dia jam 7:30 jam 8. Ternyata ibadah subuh gitu teh. Cililin, Tanjung Sari. Ya, tapi kalau lewat tol mah enak, kalau lewat di Bawah Batu masuk jalan Ciparai langsung. Kalau lewat Kordon macet, langsung masuk. Ya. Alhamdulillah. Jadi tidak ada waktu terlambat. Terlambat mah tadi geus pikun atau geus mah terlambat. Ya. Min ghairi hulumin, bukan karena mimpi. Pada hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i menggunakan redaksi min ghairi ihtilamin. Ya bukan karena mimpi, sama ayat min ghairi hulumin, ayat min ghairi ihtilamin. Sementara pada riwayat Muslim menggunakan redaksi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min jima'in. Ya la min hulumin thumma la yuftiru wa la yaqdi. Adalah Rasulullah SAW memasuki subuh dalam keadaan junub karena jima, bukan karena mimpi. Kemudian beliau tidak berbuka dan tidak mengqadha. Artinya beliau terus saum. Ya, tidak ada qadha kan terus saum. Ya, tidak buka gitu. As-Sindi menjelaskan bahwa kalimat min ghairi ihtilamin ya dalam Sunan An-Nasa'i itu litamsis ala anal janabata al-ikhtiyariyata la tubsidu saum fadlan anil idtirariyah. Ini untuk menunjukkan bahwa janabah yang bersifat ikhtiyari disengaja. Hari mimpi maka janabah yang tidak disengaja. Mimpi mah sesuatu yang tidak disengaja. Hari janabah mah junub sebadan. Itu junub dia punya hadas besar disengaja. Kalau disengaja wae tidak membatalkan, apalagi yang tidak disengaja. Keur ngabuburit tibra mimpi. Ya, mimpi. Terus batal tuh. Mandi entong. Taroseula nek salat mah gitu. Mah cenah ada tara gimana? Tok kudu mandi lah babar cai. Kudu mandi. Tapi saumna sah can pika magrib. Sah secara hukum. Panena kalau baca anu ari salat tara ari saum tamat. Aya Bang. Sanes tutup ieu mah. Tiap subuh ku gedor, sahur. Tapi salat tara. Tapi saum mah melekat ka incuna. Sesana ulah sudon, sholat salam buah-buah sok di mana. Ya, rek angkat Jumatan di kolong mobil. Keur ngabengkel.
pulang Jumatan masih di kolong mobil kan mau gitu Jumatan di kolong mobil lebih siwe hayang kusrodon gitu. Ya Allah ya kan mugi Allah masih ngapiroh kanjeun eta teh dosa besar tapi kan muslim nya teu salat teh lantaran lain teu percaya atawa inkar hoream biasana matak ninggalkeun salat aya dua kemungkinan nya aya kafir i'tiqadi aya kafir amali. Aya kafir amali mah da ngaku Quran teh kitab suci na Allah teh Tuhan Muhammad Rasulna itu teh salat hoream eta mah kafirna kafir amali. Ari kafir i'tiqadi mah nahan tuh terpercaya sama salat umat Islam sama bukan muslim sama kafir i'tiqadi. Jadi salatna henteu tapi saumna lekat. Idul Fitri mah panghareupna ulah salah. Baju pangalusna atuh. Can Ramadan can Idul Fitri ke baju segala teh ka dina TikTok terus topi di bawah. Aya labelna kena topi, acu, beber, ieu acingan, lip lepis, kaos kaki, sepatu. Aya dina TikTok dipelong we. Hayang keur isukan. Eta pemuda. Topina teh masihkeun aya merekan, can dicabutan. Topina, kaosna, nepi ka bebeurna jadi bebeurna lacinganna kaos kaki jadi sepatu. Kabeh si labelna can ditarokonna. Dipelong we margi Idul Fitrina seminggu deui. Malah bobote barang jeung eta atuh dipelongan terus. Baheula mah keur alit sapatu teh nu hurung ningan. Jam 5 teh geus narangkring di gang teh kariwe. Halus-halus urang ge boga. Baena ya kitu keneh teh. Baheula keur aralit kitu. Teh ngaina mah orang tuana walau tuh hari Idul Fitri mah panghareupna, pada Idul Fitri mah kan hukumna sunat. Ya, Jumat hukumna wajib, hari Jumat ke Idul Fitri, mata anu arane. Anu sunat dipaju, anu wajib. Henteu geura sok, rek eta anu sunat rek ngait ka mana dan wajibna ge eueuh. Tapi da begitu kondisina. Ya, mata ayeuna mah geus pisahkeun heula hukum salat jeung saum teh keur bae. Kumaha lamun anu saum junub? Tah, pangaruh teh eta junub kana saumna ternyata saum junub mah teu kapangaruhan junub mah teu mangaruhan saum lamun kana salat pangaruh bapak nuju junub salatna terus batal salatna teu sah salatna ulangi deui gitu aya ibu-ibu abi cenah puasa junub sampun lanceuk terus we abi teh tenis lapangan itu Bang tenis ibu-ibuna teh balik teh teh salat zuhur biasa, salat asar. Ibu asar pohosan mandi. Aya deui kitu sih ibu. Tadi memang kasus Nadira, hilap abi teh pohosan. Hilap teuing eta. Ya, jadi salat zuhur geus, asar geus dilaksanakeun. Ngan emut-emut teh sore. Wah, tadi sing kan kedua das besar. Kumaha teh Pak Ustaz? Balikan deui zuhur jeung asarna. Nah, geus anu tadi. Gitu. Ada kumaha atuh mata junub mah kaitannya dengan salat bukan dengan saum. Nabi datang waktu subuh junuban. Ya, subuh geus sumping geus datang. Nabi tidak membatalkan, Nabi terus saum. Ya, sah saum. Lihat di bawah nadi. An-Nawawi menerangkan bahwa dengan adanya kalimat min ghairi hulumin bukan karena mimpi. Ada sebagian orang yang menjadikan dalil biasanya para nabi bermimpi tersebutnya dan padanya terdapat perbedaan pendapat. Nabi sok mimpi junub gitu, mimpi sebadan. Nah, tapi di hadisnya nabi punya hadas, bukan karena mimpi. Pertanyaan, nabi memang sok mimpi tanah sih urang? Karena istri nabi bilang nabi punya hadas besar junub bukan karena mimpi. Dalam hadis lain Nabi junub dariku kata Ummu Salamah. Itu dah istri na wajar nu nerangkeun oge. Ya. Padanya terdapat perbedaan pendapat. Pendapat yang paling masyhur adalah tidak bisa. Nabi mah tara mimpi nu model kitu. Nah atuh penegasan we pan ari hukumna kang Nabi teh sarua jeung hukum keur urang. Nah nu bakal dituturkeun teh pan urang di antara bakal nuturkeun Nabi teh.
Walaupun Nabi nggak pernah melakukan itu. Karena mimpi tersebut merupakan permainan setan. Dan mereka dijauhkan dari hal itu. Itu dalam kitab, di bawah ada dalam Bulughul Maram. Apalagi terdapat hadis bahwa Nabi SAW bersabda, ya Aisyah, inna ainayya tanamani wala yanamu qalbi. Wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku itu tidur, tetapi hatiku tidak tidur. Nabi mah peureum teh socana. Mana nama henteu. Urang mah mun soca peureum, nah peureum kabeh. Makanya Nabi suka menerima wahyu ketika sedang tidur. Ya, tidur teh socana dari hati mah henteu. Mantap Nabi mungkin sok ngimpi nu model kitu moal. Tadi ieu Nabi mah tidur teh socana, hatena mah henteu jagjag sarua we jeung urang cenghar kieu padi sanarima wahyu. Ya, mantap mimpi para nabi mah wahyu kade. Nabi Ibrahim, ya bunayya inni ara fil manam. Ya anak jang bapak teh ngimpi tadi wengi. Anni adbahuk, aku menyembelih kamu. Fangdur madza tara. Da anak dengar ti atuh. Nya eta teh sanes parentah di sanes mimpi biasa matak saur Ismail, ya abatif al ma tu'maru. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Bahasana nu diperintahkan eta teh. Mimpi teh wahyu berarti eta teh parentah. Matak Ismail surti. Wahai ayah, if'al ma tu'maru. Lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah akan mendapatiku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Siap untuk melakukan apa yang tadi diperintahkan oleh Allah. Dekieu ayah lakukan anu tadi ngimpen teh, lain ngimpen matu maru. Berarti mimpi para nabi mah wahyu. Mun bapak mah entong bapak urang datang ke urang, ujang. Bapak biasa mimpi siga Ibrahim ya. Mimpi masjid ujang. Kiten-kiten kumaha emot ujang. Aulah pahapunten abi sada salain teu hoyong kata Nabi Ismail lebih ke. Kasih bapak nanti siga mah ngaji peuting nepi ka larut malam bab eta. Dika bayang-bayang, nyamena teh ngimpi kitu si Nabi Ibrahim, lakukan tong. Walau udah bapak urang malain nabi, punten. Walaupun namina pawahyu misalnya. Punten ya. Si Ramana teh namina teh pawahyu. Antong dilaksanakeun mah menang wahyu atuh. Nah, eta mah nami wungkul. Ya, lamun dilaksanakeun malah doraka teh meunang. Mata mimpi Nabi mah wahyu karena Nabi mah tidur teh matanya dari hati nama henteu mata sok Nabi wahyu ketika tidur. Makanya dari situlah ulama mengatakan mungkin Nabi mimpi sia kitu ya, punya hadas besar mimpi seperti itu katanya akan dijauhkan dari hal itu. Kembali ke atas, mereka mentakwil hadis di atas bahwa yang dimaksud dengan beliau memasuki waktu subuh dalam keadaan junub dan beliau tidak junub karena hal itu tercegah daripadanya. Pernyataan tersebut mirip dengan firman Allah, wa yaqtulunan nabiyina bighairi haqq. Dan mereka membunuh para nabi dengan cara yang tidak benar. Kenapa orang-orang kafir dulu mereka dosa besar? Membunuh para nabi dengan cara yang tidak benar. Pertanyaan, aya bunuh nabi dengan cara yang benar? Mual ayat tuh. Dosa telah membunuh para nabi dengan cara yang tidak benar. Benar mah ngabunuhna sah. Ayatnya itu ngabunuh nabi dengan cara yang benar. Dan mual ayat tuh. Aya sami nabi teh punya junub bukan karena mimpi, tapi karena sebadan. Ayat itu nabi nu mimpi dan mual ayat. Tasih hadis 3 ayat ya. Itu hanya sekedar ungkapan ya, untuk bisa jadi perhatian terutama bagi kita. Ayo orang maka beda jeung nabi. Matak Nabi mah mendekati istrinya mencium di bulan Ramadan gitu. Naon Nabi mah ngancek sahabat kade Nabi mah kuat. Matak kurang kenal geus aki-aki jeung ini mah cenah. Mun ngarora ulah waka deket-deket bisi remna belum margi berbahaya. Itu. Jadi itu tinggal ukur we. Nah Nabi mah geuningan, Nabi mah kuat. Urang mah kade. Bisi we barnya kira-kira kok mau geus kerek panganten mesti deket-deket ah. Bahaya ya gitu. Jangan dua-duaan, nenek bilang
Hanya nenek bilang wae, mari ini orang bae ahli pengajian. Harapal hadis sunnah gitu tak. Cek ini ulah bahaya teh. Ngan aya hadisna ini orang apal. Ya da bae mah ahli ngaji, ahli naon, ahli ngaji pada maghrib apa itu wajah-wajah ngaji pada maghrib air raya keneh. Duka segedeng di mah baru geus aruh pada maghrib. Tuh, jadi mungkin ayah membunuh Nabi dengan cara yang benar. Itu sih kata-kata Nabi. Dan mereka membunuh para Nabi dengan Nabi yang memang tidak dibenarkan atau dengan cara yang tidak dibenarkan. Ayah kita membunuh Nabi dengan cara yang dibenarkan dan mual ayah. Itu. Maka dan telah dimaklumi bahwa membunuh para nabi itu tidak ada yang dibenarkan. Nah, itu sama dengan ayat ini. Ya, itu hanya sekedar ungkapan bahwa mereka melakukan sebuah kesalahan besar karena membunuh para nabi. Muhammad bin Al-Siddiqi menerangkan bahwa kalimat min goiri hulumin itu bisa menjadi sifat. Satu, waspun ya takyidiyun. Jadi jumlah sifat Rasulullah tidak terjadi karena mimpi. Hal itu dari setan dan beliau tidak akan sampai demikian. Itu waspun takyid hanya untuk menguatkan saja. Jadi bukan jadi klasifikasi ya Nabi mah junub teh aya nu karena mimpi, dan Nabi teh junub teh aya nu karena sebadan. Tapi bukan klasifikasi bahwa Nabi punya dua cara untuk junub, hanya untuk menguatkan saja. Dan Nabi mah pasti lamun junub ya karena sebadan, bukan karena mimpi dan tidak ada. Dua, waspun takhsisiyun. Yaitu karena mimpi itu ada dua macam penyebab. Satu, penuhnya badan karena hal itu merupakan kebutuhan manusiawi, maka itu boleh berdasarkan haknya. Dua, permainan setan dan hal itu terlarang atasnya seperti seluruh nabi. Jadi ada dua. Jadi kalau dalam hadisnya ada kata-kata bahwa min ghairi hulumin, itu katanya satu waspun takidiun, dua merupakan waspun takhsisiyun. Summa yasumu nomor 3. Kemudian beliau saum, berarti Nabi tidak membatalkan saumnya, terus ya saum. Pengaruhnya, padahal waktu subuh sudah datang, Nabi belum mandi. Gitu. Terdapat firman Allah yang memberi syarat kepada sahnya saum orang yang masuk waktu subuh dalam keadaan junub. Ayat Quran, tapi ayat Quran nanti letterlek. Mung disimpulkan dari ayat ini secara isyarah, boleh orang yang masuk waktu subuh dalam keadaan junub belum mandi dan saumnya sah. Di mana dalilnya? Quran pakai. Quran anu mana? Surah Al-Baqarah 187. Uhilla lakum lailatul siyami rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Kayak dalil bolehnya ya waktu subuh orang belum mandi, subuh sudah datang. Soalnya satu nyambung gitu. Ya makan dihalalkan ropas pada malam hari bulan Ramadan. Sok hari malam nepi ka mana? Lamun enak subuh jam sabaraha? Jam 4 sabaraha? 42. Nah, Bapak sebadan di 40. Bisa mau? 40. Datang subuh 42. Sebadan 40. 2 menit. Ya. Pertanyaan, sebadan boleh asal nepi ke 42 ulah. Semenit deui boleh. Boleh, enggak boleh kan dirinya sebadan asal belum waktu subuh. Pertanyaan, lamun geus sebadan ira mandina. Ya pasti keadaanan atuh. Maka dengan ayat ini boleh ke orang waktu Ramadan adan datang rahatan ibadah boleh. Selama malam itu dari mulai akhir malam sampai akhir malam boleh sebadan. Mun Bapak mengambil sebadan di akhir malam, pas ujung injury time, terus dilakukan sebadan intinya iraha mandina, pasti mandina geus adan. Mantak dengan hadis ayat ini, oh berarti boleh geus adan urang can hibah. Lantaran sebadana boleh walaupun mengambil di malam yang paling ujung. Nu penting asal malam kan hewe can adan. Batur mah imsak teu eureun, ieu mah karakter. Hari imsak teh pan can waktu adan, imsak mah puntennya
Imsak itu hanya memberitahu bahwa waktu ada sebentar lagi. Jadi kadang orang sahur pula lagi imsak memikirnya di subuh ada. Cuma bagus imsak diadakan untuk tindakan preventif supaya ngawatosan. Eta misalkan 2 piring deui kuat tuh berat tua eta 2 piring deui. 2 piring. Ya. Diperbat cepat gitu. Maka ayat ini bisa jadi dalil boleh saum dina waktu subuh orang masih punya hadas besar dan belum mandi boleh dalilnya iya. Tapi teleterlek secara isyarat. Lamun seluruh malam boleh sebadan, kita ambil sebadan pada akhir malam. Ira mandina pasti geus kasubuhan. Maka subuh walaupun belum mandi boleh. Cek ayat ieu. Eta namina dalil isyarah. Secara letterlek tidak ada. Dulu mah ini kan sababun nuzulna baheula mah pada malam hari bulan Ramadan teh teu meunang sebadan. Teu meunang. Da waktu buka teh maghrib, masuk waktu isya geus kudu saum deui nepi ka maghrib berikutna awal saum kan kitu. Atawa aya sahabat ningan waktu bade buka datang ka istrina, "Mah aya nu keur buka teu ayeuna?" Ternyata istrina teh can nyiapkeun nanaon. Katusna akan urang milarian tuang heula kaluar. Ya, zaman ini mah nepi ka kitu buka urang mah jam 4 kieu geus kajajar. Kolok disalah. Wah. Ari setiap anu datang meuli kabeh. Ya termasuk abilah bala teragib keur mah anak kahiji. Nepi ka lamun siang-siang tukang peuyeum teh nya. Tukang peuyeum mah ka Ambon teh geus jauh. Matak mah bapak jadi tukang peuyeum, aya ngaliwat cicing wae ge jauh. Eta mah seungit teh terakhir. Muakhor. Tukang peuyeum ngaliwat, seungit peuyeum meuli. Geus ka ditu tukang peuyeum teh. Da taraya seungitna datang teu heula. Seungit heula. Kayak abi panerik moh. Seungit peuyeum nya ditanya, "Oh, tukang peuyeum mana?" "Oh, geus ka ditu, Mang." Entak mun jadi tukang peuyeum cing sana. Ari ngaliwat tadi cari cing wae, ge jauh di jeroan. Seungitna terlambat. Datang pan keur seungit teh nya gumpulkeun. Oh iya nana sore-sore aya naon eta belajar. Oh eta mah cincau, di cincau. Bubur kacang kumpulkeun. Aya 3, 4, 5, 6, 7 makanya kena muka baradag. Pan aku udah mulina diukur ku nafsu. Ngeunah jiga namun buka macam nu kieu meuli. Itu saya dimakan geus nah. Ngeunah kabeh ngeunawan. Udah mah ibu bade balanja ka pasar entong keur lapar. Mun keur lapar kabeh dibeli. Mending balanja mah geus beres sahur. Tamul ieu kemenang. Ada warga apa? Kabita. Jadi bereung. Meuli teh anu di naon diperlukeun weh. Ada ukuranna teh lain perut atuh sagala mah balanja rek magrib balanja ka pasar kabeh dibeli. Ka sapu-sapu buruk dibeli kabeh. Naon sapu buruk teh? Peuyeum. Sapu buruk pajar teh peuyeum teh. Nah eta. Jika dibolehkan mencampuri istri pada malam hari bulan saum deh, nah ayat ieu dijadikeun dalil ku para ulama. Lamun hoyong terang dalil boleh teh waktu saum Ramadan subuh datang can ibak dalilna ieu. Naon sana sambunganna kaitanana? Jika dibolehkan mencampuri istri pada malam hari bulan saum hingga akhir malam. Berarti makan akhirnya malamna. Bapak mengambil di akhir malam, boleh? Boleh. Maka pertanyaan lamun ngambil air malam, ya wudu ira mandina. Nah, pasti keadanan atuh. Keadanan lain keadanan. Bisa salah di kenunutan masuk kadang-kadang. Sok saliweur artinya keadanan. Dibolehkan mencampuri isi pada malam hari bulan saum hingga akhir malam. Berarti pada akhir malam masih dibolehkan bercampur. Berarti boleh bercampur dan untuk memasikan ayam malam nacan datang waktu subuh. Dan itu memastikan dia dalam keadaan junub ketika telah memasuki waktu subuh. Lamun ngambil sebadan di akhir malam, boleh? Boleh. Berarti manina iraha. Pasti kaburu adan. Gitu. Sedangkan orang yang saum, bawah di atas lagi. Dalam keadaan junub ketika telah memasuki waktu subuh dan menunjukkan sah saumnya. Berarti nyatu subuh. Kayak ibakna berarti geus dan lamun ngambil sebadan di akhir malam mah. Maka hadis ieu secara isyarat membolehkannya untuk walaupun sudah masuk waktu subuh belum mandi karena dia mengambil sebadannya di akhir malam gitu. Ahmad Mustafa Al-Marugi menyatakan terjemahannya
para imam telah menjadikan ayat ini dalil atas sahnya saum orang yang memasuki waktu subuh dalam keadaan junub. Tuh, Imam Al-Marughi. Jadi para ulama ngajadikan dalil ayat ieu tentang bolehnya saum orang yang masih waktu subuh dalam keadaan junub. Karena sebadan dibolehkan hingga terbit fajar, kan sebelum terbit fajar dibolehkan, batasnya tak terbit fajar. Ya, sedangkan orang yang saum tidak mungkin mandi melainkan setelahnya. Lamun sebadannya di akhir malam pasti mandina geus adan, da kaburu adan. Tak dalilna ku ayat ieu bisa. Imam Asy-Syafi'i menyatakan dalam kitab terjemahnya, siapa yang bermimpi pada saum Ramadan, maka ia mandi dan tidak mengqadha, tidak batal saumnya. Demikian juga orang yang menimpa keluarganya berjima, kemudian fajar telah terbit, sebelum ia mandi, maka ia mandi lalu menyempurnakan saum. Anu nuju saum ngabuburit tuluy ngimpennya. Ngabuburit teh ngimpen, terus ngimpen makan sate, ngimpen tuang lalu es campur dina ngimpen teh. Begitu bangun batal teh. Ngimpen sebadan, bangun batal teh. Mandi entong. Tanya baik sholat mual. Tanya Ustaz piraku daun saum pan tadi aya ceuk abdi ge saum leket tapi sholatan teu aya teu anu sholat leket tapi saum teu aya nu horeaman teh geuningan anu saumna teh kapanggih ku budak mama gini mama temu nuang ieu mun make kalapa mah meunang karena kapanggih pakai pegawai kalapa menang tapi kita menang di kalapa dek itu ke. Tu Asy-Syafi'i mengatakan waktu siang mimpi atau tadi datang waktu subuh masih junub belum mandi maka dia tidak membatalkan, teruskan saumnya. Nah, tapi masalahnya terdapat fatwa. Ini jadi masalah teh. Terdapat fatwa dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang menjadi objek perhatian para ahli fikih. Sahabat Abu Hurairah kan sahabat Rasul. Berfatwa Abu Hurairah teh. Itu jadi perhatian para ahli fikih karena fatwanya yang kontroversial. Naon fatwana? Ia berkata, berkata Abu Hurairah, "Man adrakahul fajru junuban fala yasum." Eta fatwana. Siapa yang fajar telah sampai kepadanya maka dalam keadaan junub, maka janganlah ia saum. Mun waktu udah hadas besar, datang subuh adat, orang dan ibak masih punya hadas besar junub, cek kabar temenan saum. Temenan falasa. Tidak boleh dia saum. Tuh, Pak, berarti saumna batal temenan. Kata fatwa Abu Hurairah. Jadi masalahnya di dia mimitina. Nah, ramena dina kitab fikih. Seorang sahabat berfatwa. Ya bayang. Halaman berikutnya, Abdul Rauf Al-Manawi menanggapinya dengan menyatakan fahuwa mansukhun au mardudun. Maka dia pendapat Abu Hurairah itu dimansuh, dihapus dan ditolak. Nah, dihapus yang ditolak kumaha masalahna? Ternyata ayat kronologisnya, ayat kisahna, kira yang alihanatnya dari Abu Hurairah sendiri. Abu Hurairah sendiri telah menarik fatwanya tersebut. Jadi bukan hanya dimansuh, ditolak. Diri Abu Hurairah sendiri getos menarik fatwanya. Ditarik fatwanya. Memang dulu dia pernah berfatwa. Sebagaimana hadis berikut yang menerangkan tentang kronologisnya. Lihat ini keterangannya, saya baca dalam hadis Muslim. Bu, terjemahnya banyak tinggal. Dari Abu Bakar bin Abdurrahman. Saya namanya Abu Bakar bin Abdurrahman. Berarti Abu Bakar teh anaknya, Abdurrahman teh bapana. Nah, usah ditegaskan tentang anak jeung bapak. Jadi ayah jalmi Abu Bakar bin Abdurrahman. Jadi sanes Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar bin Abdurrahman. Abu Bakar anaknya, Abdurrahman ayahnya. Abu Bakar bin Abdurrahman teh berkata, aku mendengar Abu Hurairah. Surah Abu Bakar teh.
Ya, mendengar Abu Hurairah menceritakan, dia berkata dalam ceritanya, siapa yang fajar telah sampai kepadanya dalam keadaan junub, maka janganlah ia saum. Sa anu ngadangu cerita, anakna nyata Abu Bakar. Tangke dilaporkan ke bapana saha? Abdurrahman. Maka tadi Abu Bakar bin Abdurrahman. Tasi budak teh ngadangu fatwa Abu Hurairah. Karena mendengar itu, kemudian aku menerangkan hal itu kepada Abdurrahman bin Al-Haris, ayahku. Ya, budak teh laporan karamakna, ayah bapak Abu Hurairah bilang kieu ye nu saum junub mah adan masih kene junub can ibak teu meunang saum. Laporkeun karamakna saha Abdurrahman bin Al-Haris, ada Al-Haris Al-Haris. Ada Al-Haris Al-Haris. Akina. Kan Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Haris, berarti Al-Haris teh akina Abu Bakar. Abdurrahman bapana Abu Bakar. Ta Abu Bakar teh ngadangu Abu Hurairah laporkeun karamakna namina Abdurrahman. Maka ia mengingkari hal itu. Tapi begitu Abdurrahman ngadangu informasi ti putrana nu jenengan Abu Bakar, Abdurrahman mengingkari, asa cek urang mah asa teu kitu, sanes kitu ah mah tidak boleh saum segala. Abdurrahman mengingkari. Padahal putrana Abu Bakar ngadangu langsung Abu Hurairah bilang begitu. Kemudian pergilah. Ya, kemudian Abdurrahman pergi dan aku pun pergi bersamanya hingga kami mengunjungi Aisyah dan Ummu Salamah. Kata bapak tembernya, hayu gara jeung bapak urang ngilu. Urang tepangan Aisyah jeung Ummu Salamah. Atuh da bapana mengingkari, tapi berita datang ke Abu Hurairah. Ya, maka Abdurrahman dan Abu Bakar ayah jeung anak pergi menemui Aisyah dan Ummu Salamah. Kenapa yang ditemui Aisyah dan Ummu Salamah? Nu terang junub mah istri Nabi. Urang taroskeun ka Aisyah jeung Ummu Salamah nya teu kitu Rasul lamun junub teh kudu ibak. Terus lamun junub can ibak saumna teu sah. Karena Abu Hurairah bilang la yasum, tidak boleh saum. Maka katanya mendatangi Aisyah dan Ummu Salamah. Lalu Abdurrahman bertanya kepada keduanya tentang hal itu, taroskeun langsung ke Aisyah sareng Ummu Salamah, dua anak istri Nabi. Lalu keduanya mengatakan adalah Nabi SAW memasuki waktu subuh dalam keadaan junub karena sebadan, bukan karena mimpi. Kemudian beliau saum. Nah, mulai turun hadis tadi. Jelaskan ini nama. Tuh, cek bapak lagi dagu ke Aisyah jeung Ummu Salamah. Bapak lamun aya informasi ti Abu Hurairah jeung istri Nabi rek milih mana? Yang sahibul waqi'ah nanya istri Nabi lebih apa atuh? Da Abu Hurairah mah bukan istri Nabi, mending kene palid kene nu ieu, palid teh lain palid tuku jubar. Palid teh ya palid di tas koset nu ieu atuh sahibul waqi'ah teh nu ngalaman kejadian langsung. Matak begitu kadangu bicara mah tahjang dangu kitu. Ummu Salamah ge sami jeung bapak ge mengingkari ayo Abu Hurairah nyeros kitu. Clear kan ya nama. Oh, berarti memang Aisyah dan Ummu Salamah mengatakan Nabi pernah ngalaman gitu. Nabi terus saum. Ya. Kemudian kami pergi mengunjungi Marwan, pemimpin wilayah di Madinah pada masa Khalifah Muawiyah. Lalu Abdurrahman menerangkan itu kepadanya. Jadi bukan hanya kepada Aisyah dan Ummu Salamah. Geus datang ke Aisyah Ummu Salamah dapat jawaban yang menenteramkan. Sumping ke pemimpin wilayah KPW. Ya, sumping, laporkeun ka pemimpin. Nah, ieu telah terjadi di urang ieu pendapat nomor ieu berbeda. Gawat beresan mau diantepkeun. Laporan ke pemimpin wilayah, saha harita pemimpin wilayah teh? Kepada katanya Marwan, ya, mengunjungi Marwan. Lalu disampaikan berita ti Aisyah sareng Ummu Salamah, berita ti Abu Hurairah kieu, Ummu Salamah sareng Aisyah mah kieu. Ieu kan berbeda dua pendapat teh. Maka Marwan berkata, aku perintah kamu dengan perintah yang mesti dan sungguh-sungguh sebagai perintah pimpinan wilayah. Kamu pergi kepada Abu Hurairah, lalu kamu bantah ia apa yang ia katakan. Kuring selaku pimpinan wilayah mengutus kamu Abdurrahman, datangi Abu Hurairah, sampaikan yang dinyatakan oleh Aisyah dan Ummu Salamah.
Ia parenta sebagai pimpinan wilayah. Payahna tong kagok geus datang hari datangan Abu Hurairah. Benar kan tadi itu? Tuh, Pak. Jadi itu diangkatnya mudah teh berkembang masalah sumpingan tuh kali itu tuh Abu Hurairah datangkan. Bantah dengan apa yang kamu katakan tadi dari Aisyah dan Ummu Salamah. Berarti Marwan ge ieu Ummu Salamah jeung Aisyah dipegang mah. Ari Abu Hurairah di mana tuh eta boga patah model gitu. Mantap ayeuna datangi oleh kamu Abu Hurairah lalu bantahlah dengan apa yang kamu dengar dari Aisyah dan Ummu Salamah. Yang menang tugas ya. Saha Abdurrahman teh nya ari Abu Bakar dia parentah teh. Abu Bakar mah ngingiclik, terus disebut si kiclik. Misalnya si kiclik ka dia bageuna budak aya saku muntit indung bapana we ka mana-mana eta budak teh nuturkeun we buntut bapana. Dia bareta aya disebut si kiclik. Nasi kiclik, ngingiclik wae gitu. Jadi kan diterangkan Abdurrahman berarti budak nama ngiring, Abdurrahman menaroskan, Abdurrahman datang ke Marwan, tapi Abu Bakar terus ngiring nyaksian gitu. Sekarang aku perintahkan kamu Abdurrahman untuk datangi Abu Hurairah. Lalu kami mendatangi Abu Hurairah, bahasana kami lantaran datang sabar urang. Duaan jeung budakna kami datangi Abu Hurairah, sedangkan Abu Bakar menghadiri masalah ini seluruhnya. Abu Bakar timiti awal nepi ka akhir hadir. Cana ka kaum Salamah Aisyah, Abu Bakar putrana ngiring. Cana ka Marwan ngiring. Balik deui ka Abu Hurairah ngiring. Nah, lantaran sumber masalahna tadi putrana Abu Bakar ngadangu teh Abu Hurairah. Ayo urang kelirkeun sumpingan Abu Hurairah. Lalu Abdurrahman menerangkan hal itu kepadanya. Terangkannya ke Abdurrahman ke Abu Hurairah bahwa Aisyah dan Ummu Salamah nyarios bahwa Rasulullah pernah masuk waktu subuh junub, bukan karena mimpi, junubnya karena sebadan. Lalu beliau saum, laporkan, bacakan kepada Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah berkata, apakah mereka berdua Aisyah dan Ummu Salamah mengatakan kepadamu? Tetenya ucapan ti Aisyah dan Ummu Salamah. Apakah dia benar-benar berkata kepadamu seperti itu? Ayo kayakinna. Nya eta teh berita ti Ummu Salamah jeung Aisyah teh wahai Abdurrahman. Saur saha? Saur Abu Hurairah. Nya anjeun ngadangu langsung ti Aisyah jeung Ummu Salamah. Nya anjeunna nembe pisan di bumi. Gitu kan? Abdurrahman menjawab, benar. Aku mendengar itu teh dari Aisyah dan Ummu Salamah. Benar. Abu Hurairah berkata, mereka berdua lebih tahu. Legowonya, itu terus saya merkedewong salah ge. Mereka berdua lebih tahu. Benar yang dikatakan oleh Aisyah dan Ummu Salamah. Jadi Abu Hurairah tidak untuk merkedewang tuh saya segitu gede jelas ya hayam didinya langsung. Mereka berdua lebih tahu. Berarti yang diikuti siapa? Mereka Aisyah dan Ummu Salamah. Itu sebegitu mudahnya sahabat untuk merubah fatwa dan sebagainya. Kalau sudah didatangkan ada keterangan dalil yang lebih jelas lagi, sahih langsung tijinisna gitu. Jadi kemudian Abu Hurairah mengembalikan apa yang ia katakannya tentang hal itu kepada Al-Fadl bin Al-Abbas. Ternyata Abu Hurairah dapat berita tidak boleh saum teh dari Al-Fadl bin Al-Abbas, bukan dari istri Nabi. Yang aku mah dapatnya dari Al-Fadl bin Al-Abbas, kamu mah dapatnya wahai Abdurrahman ti Aisyah jeung Ummu Salamah. Mereka lebih tahu daripada. Jadi mau diukur-ukur mana yang akan diterima. Ya Al-Fadl bukan istri Nabi. Jadi Abu Hurairah ge nerima dari orang lain. Sedangkan Abdurrahman menerima dari istri Nabi. Maka kata Abu Hurairah, mereka berdua lebih tahu. Mereka berdua lebih tahu dan lebih diutamakan. Lalu Abu Hurairah berkata, aku mendengar dari Al-Fadl dan aku tidak pernah mendengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Hurairah kembali alias rujuk. Rujuk dah artinya kembali. Rujuk bahasa Arabnya merujuk, orang jadi rujuk. Pada Arab nama rujuk. Rujuk teh roja'a kembali. Orang mendain jadi kap orang mah. Ya maksiat jadi maksiat. Makmur jadi makmur tuh. Ya rujuk jadi rujuk
pantas rujuk sana sareng itu abi alhamdulillah pantas rujuk deui rujuk gitu naon kembali wih deui maka Abu Hurairah kembali dari apa yang ia katakan tentang hal itu Abu kembali kepada yang benar nu mana berarti lamun subuh datang walaupun sedang junub terus saum Abu Hurairah asal makan jangan saum ayeuna mah terus saum karena Nabi juga sakata Aisyah dan Ummu Salamah seperti itu. Imam An-Nawawi menyatakan mengomentari hadis ini kan ini riwayat Muslim kronologis cerita ini ya An-Nawawi mengatakan terjemahnya hadis Aisyah dan Ummu Salamah itu lebih utama untuk menjadi pegangan ini sudah cuma istri Nabi ya karena mereka berdua lebih mengetahui yang seperti ini daripada yang lainnya daripada Al-Fadl bin Al-Abbas kira ya tentu meningkat yang ngikuti istri Nabi lebih tahu. Dan karena ia sesuai dengan Al-Quran, tadi ayatnya. Quran juga kan begitu, boleh sebadan hingga ujung malam. Mau ambil ujung malam berarti mandinya nanti setelah adzan. Karena Allah Ta'ala membolehkan makan sebadan hingga terbit fajar. Maksudnya mah hingga akhir malam. Terus beres fajar namanya tidak boleh. Jadi namun di akhir fajar dia baru sebadan, maka pasti mandinya keburu adzan. Lamun adan temenang keburu adan berarti temenang ketika pacar harus sebelumnya tuh sebadannya. Sebagaimana firman-Nya ada di bawah ada footnote Pak. Ada ayatnya. Ibnu Katsir menjelaskan ayat di atas dengan menyatakan Ibnu Katsir wala. Ini adalah rusuh keringanan dari Allah Ta'ala bagi segenap kaum muslimin dan menghapus urusan yang pernah terjadi pada awal Islam. Yaitu apabila seorang dari mereka berbuka, maka yang dihalalkan bagi mereka hanya makan minum dan sebadan sampai waktu Isya. Dan ia tidur sebelumnya. Bila mana ia telah tertidur atau telah sholat Isya, maka diharamkan atas makan minum dan sebadan hingga malam berikutnya. Lalu mereka mendapatkan kesulitan yang besar dari hal itu. Jadi kayak sahabat kapiuhan. Karena beres adzan maghrib datang ke istrina, can ayana naon, cek istrina teh tunggu, aku akan cari makanan keluar. Ketika mencari kan suaminya ngatos ada, aku kerja di ladang teh capek, katibraan Pak. Begitu istrina pulang bawa makanan, wah Gusti bareng mah teu meunang tuang nepi ka isuk deui maghrib. Walaupun Isya belum datang, lamun kaboboan teu meunang makan minum lagi. Jadi batasna teh Isya. Maghrib ke Isya boleh buka. Lamun sebelum Isya geus katiduran, walaupun Isya belum datang, tidak boleh makan minum lagi. Akhirnya dia saum deui teu makan teu minum. Nah tengah siangna kapiuhan. Nya pingsan. Itu udah kerja di tempat kerasnya. Malah ada sahabat-sahabat nanti poros. Terlalu dekat dengan di sini laporan karena bilin seorang dua orang katanya. Maka turun ayat, sekarang mah pada malam hari bulan Ramadan dihalalkan ropas ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Sok aya nama kengeng dibolehkan. Sampai kapan? Sampai sebelum terbit fajar gitu. Ya. Terdapat hadis sebagai berikut. Dari Al-Bara ketika turun kewajiban saum Ramadan, maka mereka para sahabat tidak mendekati istri-istrinya pada Ramadan seluruhnya. Kalau sudah benar sebadan waktu maghrib kaburu dan akhirnya dia tinggalkan waktu Ramadan istri-istrinya. Dan ada beberapa orang yang mengkhianati dirinya, di antaranya Umar dan Ka'ab bin Malik. Maka Allah menurunkan ayat, Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Turunnya ayat, uhilla lakum lailatul siyami rafathu ila nisaikum. Jadi ini peristiwanya, kronologisnya. Jadi Abu Hurairah kumata Bu Alina kembali rujuk kepada fatwa yang disampaikan oleh Aisyah dan Ummu Salamah. Apabila Al-Quran dan perbuatan Nabi telah menunjukkan bolehnya saum bagi orang yang memasuki waktu subuh dalam keadaan junub, maka wajiblah menjawab tentang hadis Abu Hurairah dari Al-Fadl dari Rasulullah dengan 3 segi. Tidak boleh disimpulkan, boleh saum waktu masih junub adat? Boleh. Kumaha pendapatnya di Abu Hurairah di Al-Fadl? Simpulkan dengan 3 segi. 1,
Sesungguhnya hadis itu petunjuk kepada yang paling utama, yaitu mandi sebelum fajar. Mun bisa mah nu utamana ibab teh sacacan fajar. Kalaulah menyalahi mandi setelah fajar, maka boleh. Dan catatan ulah kieu, ya meningkatnya ibab mah tos ada, eta teh sunah rasul. Sunah rasul. Nabi mah lamun junub teh ibab teh geus hadan. Lain gitu. Justru tambah sewaktu-waktu nya ulah disimpulkan bahwa lamun mandi sesuai dengan kata Aisyah dan Ummu Salamah, berarti mandi subuh malam menggaduh junub geus ada subuh mandi eta teh sunah rasul. Lain gitu. Malam biasa mah sebelum datang subuh gue siap-siap ke masjid dan sebagainya. Tapi kalaupun ada keadanan sia dia cenah naon dan dia pernah. Apa Nabi selalu begini? Tidak. Nah, Nabi pernah gitu. Jadi ulah disimpulkan. Jadi sunnah mandi nah kayaknya di sunnah nate ibadahnya geus ada lain. Ya, tapi boleh mandi walaupun sudah kemanangkan. Jika ada yang berkata bagaimana bisa mandi sebelum fajar dikatakan lebih utama, padahal hadis Nabi SAW ya menyalahi demikian Nabi sendiri yang mandi sebelum terbit fajar. Maka jawabannya adalah sesungguhnya Nabi SAW melakukan demikian untuk menjelaskan bolehnya. Nabi masa waktu-waktu gitu teh kernunjukeun boleh. Bukan Nabi tiap kali Ramadan iwakna teh geus adan we. Nabi mah satu saat melakukan demikian untuk menunjukkan boleh, tak orang boleh siga kieu ye. Dan berikan contoh untuk umatnya. Ya. Tapi kan Nabi setelah meninggal hiji istri, dulu gawat menemui istrinya Zainab. Terus ketika menemui dalam tanda kutip Rasul bersabda, kalau kalian melihat seorang perempuan mah di tempat yang hareup itu kan setan suka menghias, menarik hati. Kalau kamu tertarik melihat perempuan, datangi istrimu. Ya, nanti apa yang ada yang bergejolak dalam jiwa akan hilang. Nabi melakukan demikian. Kata para ulama, mungkinkah Nabi digoda ku setan dia? Jawabannya, Nabi melakukan untuk sekedar menjadi contoh. Tapi contoh namanya istri, bisa balik. Jadi tayang bab tuturkan, maka deh, bisa balik. Lain tuturkan, minta nomor HP jangan sejabat. Nah, kecuali bapak meredan, ya, nama mangga kan Nabi mah balik. Temui istrimu. Ya hadis ke bapak ke ibu. Ke ibu, oke sarua siapkeun bisi si bapak balik ke pupuh. Kalau bapak we, ke ibu kade ieu perhatian ieu. Oh, berarti si bapak ngamalkeun hadis ya. Gedor tengah sih jam 10 teh. Assalamualaikum, mah. Bapak nahanya. Ngantor teh betui, istirahat can waktuna, balik acan da kurna sore. Eta senama hadis Muslim teh. Ada suami istri ngaji mah apanan urang teh nya hop gitu. Tak budakna nu ngadangu, papa jeung mama hadis we dibicarakeun teh hadis. Hadis riwayat Muslim. Jadi lain kudu tidak hadis untuk ibu ke siap. Berarti suami mah bapak-bapak bu catatan. Jadi keinginan teh sok datang ujung-ujung. Jadi kudu apa karakter lah. Ya oh, amalkeun hadis si bapak. Bang apa daripada nuturkeun itu sok. Mending nuturkeun itu mending balik ke bumi. Ya manuturkeun ulah. Ka bumi di baeudan. Kalau kamu ngomong kieu, mata ari damel teh tong loba luak lieu. Tungkul atuh. Jadi mamah ripuh. Balik deh ke tukang kantor sudah cari waktu repot. Hal ini sebagaimana beliau berwudu satu kali pada sebagian waktu sebagai penjelasan terhadap bolehnya. Lain berarti Nabi itu sekali we, Nabi kan terbaiknya. Tapi pernah sekali pernah. Ya. Dan tidak dan menunjukkan bolehnya dan telah dimaklumi bahwa berwudu tiga kali itu lebih utama dan inilah yang beliau biasakan. Nah biasa tilu-tilu, tapi satu saat pernah hiji lain berarti sering hiji ngan boleh. Ngan lamun opat-opat ku mata jeung 5577. Nabi mah tilu, wah sebenarnya orang lebih halus. Orang mah 7 20. Lebih bersih. Lain lebih bersih cek para ulama. Pakon asaa wa dhalama. Saat wudu lebih ditilu dia sudah berbuat buruk dan sudah dolim. Beda dengan ianya dia ulah dikira lebih bersih lebih halus ibadah mah. Ya, justru harus mengikuti maksimalnya sabaraha. Tilungan boleh hiji, Nabi pernah wudu sekali berarti lain Nabi sok sekali wae lain. Man nunjukkeun boleh. Jika ieu Nabi mandi junub setelah adan,
Bukan berarti Nabi mandi setelah adzan, tiap kali junub teh Ramadan mah. Nabi masuk sebelumnya, tapi ini menunjukkan bahwa boleh saja. Orang yang kan sebelum adzan mah tarap di ibunya bisa sebelumnya, bisa naon di ibadah heula, menunggu waktu dan sebagainya, keburu-buru lah. 2. Hadis tersebut dibawa kepada orang yang memasuki waktu subuh dalam keadaan masih berjima. Ayo gen, oh siapa yang masuk waktu subuh dalam keadaan junub tidak boleh saum. Maksudnya mah dalam keadaan melakukan perbuatan junubnya sebadannya. Nyanyi tugas mau adzan terus begitu mah teu sah. Gitu. Jadi bukan hadas besarnya, tapi melakukan junubnya pada saat dia sudah adzan. Dan ia terus melakukannya pada dia mengetahui, maka dia berbuka dan tidak saum pada hari itu baginya, karena haram itu menang. Ya. 3. Jawaban Ibnul Munzir terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi bahwasanya hadis Abu Hurairah itu dimansuh, dihapus. Dan sesungguhnya pada awal urusan ketika jima diharamkan pada malam hari setelah fajar, setelah tidur, sebagaimana makan dan minum diharamkan. Lalu hal itu dihapus, sedangkan Abu Hurairah tidak mengetahui. Oh, geus aya ayat turun tentang penghapusan. Aya nama malam boleh sebadan. Abu Hurairah belum tahu adanya Al-Fadl oge memberi fatwa ketika malam hari bulan Ramadan tidak boleh sebadan, kan saum di malam hari. Jadi lamun aya subuh-subuh dia dalam keadaan punya junub, berarti sebadannya iraha. Pasti setelah Isya, kan ada yang waktu Isya mah enggak boleh. Mantap siapa anu junub pada waktu subuh sudah ngong adzan tidak boleh saum. Bagi siapa? Bagi orang yang berpendapat sebelum turunnya ayat bahwa malam hari bulan Ramadan mah tidak boleh sebadan. Kan saum mereka dari adzan buka teh dari maghrib sampai isya, gitu kan? Buka teh dulu masa belum ada syariat baru. Jadi isya itu sudah tidak boleh lagi dia makan minum sebadan. Jadi waktu sholat teh mau sholat waktu isya teh geus bersih, lamun aya sebadan pada maghrib, isya teh geus bersih. Lamun aya pertanyaan, kumaha masuk waktu subuh dalam keadaan junub? Berarti sebadannya iraha. Oh berarti tos isya tuh gitu mah temenang. Mari kita isya mah temenang sebadan. Jadi Abu Hurairah berfatwa demikian ketika sebelum tahu adanya ayat yang membolehkan malam hari sebadan. Jadi berfatwa dengan fatwa yang lama sebelum turun ayat yang membolehkan. Nya tuh dayan laporan subuh-subuh punya hadas besar belum mandi kira sebadana pasti saat tos isya. Pada isya mah enggak boleh. Ya, itu ya. Jadi pendapat yang ini komentar ketiganya, sedangkan Abu Hurairah tidak mengetahuinya, maka yang memberi fatwa dengan sesuatu yang ia ketahui sehingga sampai kepadanya yang menghapusnya. Lebih terang hadis di Aisyah sareng Ummu Salamah turun ayatna, maka Abu Hurairah dengan sangat mudah rujuk kepada pendapat yang benar. Lalu dia rujuk kembali. Ibnul Munzir berkata, ini yang paling indah yang aku dengar tentangnya, tentang Abu Hurairah. Indahnya naon? Begitu mudah Abu Hurairah menerima kebenaran. Tidak merekedawang dengan fatwanya walaupun sudah ayat dari anu sahihnya, memang ayat dalil anu. Saya juga apa? Terus teteh. Ya, Abu Hurairah tidak tahu ini kira, oh dia yang benar, saya yang salah. Dia kembali kepada rujuk yang benar. Kata Ibnu Munzir, aku sangat terkesan dengan apa yang terjadi dengan Abu Hurairah. Begitu mudahnya dia menerima kebenaran, legowo, salah menyang aku salah tunggu dipertahankan. Karena dalil yang benar sudah ada dari Aisyah dan Ummu Salamah. Itu kasusnya. Permasalahan di atas akan lebih jelas lagi dengan adanya dialog Nabi dengan seorang sahabat. Nah, ya dialog Nabi dengan seorang sahabat dari kitab Sahih Muslim, Abu Ahmad dan Abu Dawud. Dia terjemahan. Dari Aisyah radhiyallahu an, sesungguhnya seorang laki-laki datang menemui Nabi, minta fatwa. Ada laki-laki datang minta fatwa. Sedangkan ia Aisyah mendengar di balik pintu. Aisyah mendengar di balik pintu. Nabi ngobrol dengan seorang laki-laki minta fatwa. Aisyah di balik pintu mendengarkan. Lalu ia laki-laki itu berkata, wahai Rasulullah, waktu sholat telah sampai kepadaku, sedangkan aku sedang junub. Apakah aku saum? Nah ini ya mah
langsung ayahnya minta fatwa ke Rasul. Ya, tanah Aisyah dibalik pintu. Maka Rasulullah bersabda, dan aku juga pernah sholat sampai kepadaku, sedangkan aku sedang junub, maka aku saum. Cek Nabi teh, kuring ya pernah gitu. Ya, aku sholat datang, aku saum. Itu cek Nabi teh. Berarti sebetulnya sahabat sudah terjawab. Kemudian laki-laki itu berkata, engkau tidak seperti kami, wahai Rasulullah. Sesungguhnya Allah telah mengampuni bagimu apa yang telah lalu dari dosamu dan yang terkemudian. Rasul, ayah Nabi mah beda juga Abi atau Abi mah jadi Rasul mah diampuni dosa-dosanya. Jadi tidak mau menerima apa Nabi sampaikan. Aku juga sama sikap kamu. Aku saum, Rasul, Abi mah kerjanya biasa. Jadi kirana hukumnya beda gitu. Maka beliau bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar berharap menjadi yang paling takwa, paling takut kepada Allah, dan yang paling tahu terhadap apa yang harus aku waspadai, yang aku jauhi. Ya kuring teh nu paling takwa, nu paling apa kieu rianya nek nurut ka satu nu paling takwa ya kitu turutkeun eta gitu. Nah Aisyah mah mendengar di balik pintu. Oh, berarti hukumnya itu mungkin walau alamnya saya tidak tahu. Apakah Aisyah mengalami junub dengan Nabi? Lalu Nabi teh mandinya setelah ada. Anu mengalami memang Ummu Salamah. Nanti dalam disna Nabi masuk waktu subuh dalam keadaan junub minni dariku. Suruh saha? Suruh Ummu Salamah dariku. Kasus sendiri. Aisyah mendengar di balik pintu. Ayah jalama bapak muda gitu laki-laki nanyakan Nabi. Aisyah mendengar, oh Nabi melarang, Nabi mencontohkan aku dia pernah dan seterusnya. Jadi mungkin Aisyah tahu dari situ walau alam, atau mungkin Aisyah juga mengalaminya. Yang jelas nama istri Nabi mah bisa seperti tadi. Mantap lebih tahu masalah hukum tentang hal itu. Jadi entong kia mah matanya kema birum teh akhir malam pada siga sunah Rasul ibakna Rasul mah teh saeus mau adan atuh datang ka masjid teh kaurang da masjid teh jauh di mana di repot ulah nya Nabi mah sewaktu-waktu saja. Satu kesimpulan, sesungguhnya beliau Nabi SAW menggauli istrinya pada malam hari Ramadan dan beliau mengakhirkan mandi dengan setelah terbit fajar sebagai penjelas terhadap bolehnya lain sunnah mandi junub teh ketos adat lain kitu keur ngajelaskeun boleh teu ngabatalkeun saum bisa mandi setelah adat. Sehingga seorang muslim tidak mengira bahwa junub itu membatalkan saum. Jadi Nabi melakukan itu untuk menunjukkan boleh. Lain menunjukkan sunnah Madinah harus terus ada, dan Nabi tiap Ramadan teh saulingi sabulan terus ada bapak gitu nama Pak Gerai bakat ada sunnah Rasul. Nah, eta lain kitu tah tong salah paham ya. Dua, sesungguhnya yang demikian itu terjadi karena jimat, bukan karena mimpi. Karena mimpi itu dari setan dan beliau dimaksum daripadanya. Tuh, jadi para ulama di hadis mereka mengatakan Nabi tidak. Nabi mah beda jeung urang, Nabi mah tiberatnya sotana hatena mah henteu. Tiga, pada janabat tidak memiliki maka janabah tidak memiliki pengaruh terhadap saum dan wajib mandi itu karena mau sholat. Nah tadi teh sholat mau kudu mandi lebar-lebar cai jeung tarilis ieu mah nya. Sah nepi ka maghrib ke mandi sah. Secara hukum opat padanya terdapat keutamaan bagi Abu Hurairah karena pengakuannya terhadap kebenaran dan kembalinya ia kepadanya. Tuh ini keutamaan. Jadi orang balik kan dulu bener teh lain naon kitu lain hina. Itu kemuliaan. Mun jalmi ngomong salah tiba-tiba ada yang bener dia legowo eta teh mulia. Justru lieur mah jeung sok diomongan merkenewang sebenarnya dalil hukum teh ngarwae kitu eta mah hina nu bae kitu mah tapi geus gogodag eta teh salah keukeul we. 5 dan masuk pada
Oh, sengaja deh ngomong. Live mana? Facebook. HP saha? Kurang balik. Sure. 2. Hai. Siki paduka.